Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Karena pembelajaran kita secara daring, jadi Bu Restu memohon kepada anak-anak untuk terus berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran kita, baik dari kelas 7A sampai dengan 7F. Berikut adalah kompetensi dasar yang perlu dikuasai pada bab ini, khususnya pada poin 3.1, mampu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran menggunakan satuan standar baku. Dan juga 4.1, maka siswa mampu menyajikan data hasil dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup, dan seterusnya seperti itu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Pada tampilan video kalian di situ ada dua gambar atau foto dari dua orang ilmuwan. Yang pertama yaitu Albert Einstein dan juga Ibnu Haytham. Kenapa kira-kira Restu menampilkan kedua tokoh tersebut? Ya, kita tahu bahwa seorang ilmuwan untuk menemukan apa yang telah menjadi hak patennya, misal Albert Einstein menemukan hukum relativitas dan juga Ibnu Haytham tentang penemuannya mengenai optik, pasti beliau melakukan penyelidikan IPA atau pengamatan IPA terlebih dahulu. Hari ini kita juga akan belajar tentang penyelidikan IPA. Untuk melakukan sebuah penyelidikan atau penelitian atau pengamatan, maka kita perlu yang namanya objek IPA. Apa itu objek IPA? Nah, objek IPA yaitu seluruh benda yang ada di alam serta seluruh interaksinya. Coba perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut, apa saja yang dapat digunakan sebagai objek IPA? Coba Bu Restu berikan waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu selesai. Ya, dari gambar tersebut kita bisa menemukan berbagai objek IPA, antara lain ada air, rusa, rumput, kemudian tadi ada juga ikan yang ada di dalam kolam dan sebagainya. Nanti kita akan kelompokkan objek-objek tersebut ke dalam dua kelompok besar. Objek IPA yang kita pelajari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makhluk tak hidup atau disebut juga dengan faktor abiotik, terdiri dari berbagai macam antara lain batu, udara, cahaya, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu makhluk hidup atau disebut juga dengan faktor biotik. Contohnya apa saja? Ada tumbuhan, hewan, manusia. Dari objek-objek yang ada, maka untuk melakukan penyelidikan, sebenarnya penyelidikan ya, kita membutuhkan atau melakukan 3 hal, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi atau mengkomunikasikan. Pengamatan yaitu proses mengamati menggunakan panca indera kita atau dengan bantuan alat ukur untuk mengumpulkan data ataupun informasi tertentu. Contoh alat ukurnya apa? Bisa mikroskop, timbangan, dan lain-lain, seperti pada gambar yang paling atas. Kemudian inferensi yaitu proses mendeskripsikan dari informasi yang kita peroleh. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk kalimat atau gambar atau tabel atau grafik. Untuk yang ketiga yaitu mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil yang berupa gambar, grafik, bagan atau yang lain tadi yang dibuat pada kegiatan kedua
kita sampaikan secara lisan maupun tulisan. Jika lisan berarti kita langsung sampaikan kepada orang lain, sedangkan jika tulisan kita bisa membuatnya seperti bentuk laporan atau buku atau yang lainnya. Manfaat saat kita mempelajari IPA ada beberapa. Contohnya, yang pertama, memahami berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar. Kita bisa tahu sebab daun berwarna hijau, kemudian bagaimana daun berfotosintesis. Kemudian yang kedua, kita mampu menyelesaikan masalah. Contohnya yaitu solusi agar sungai bersih bagaimana? Ya, kita perlu membersihkannya sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, kita perlu memupuk tanaman agar tanaman kita itu lebih cepat tumbuh sehingga dapat kita gunakan lebih cepat, seperti itu. Pada bab 1 ini kita akan belajar tentang besaran dan beberapa hal di dalamnya yang ada di peta konsep. Untuk melakukan penyelidikan tadi, kita perlu melakukan sebuah pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang digunakan sebagai satuan. Contohnya, ketika kita akan mengukur tinggi badan kita, maka inilah besaran yang akan kita ukur, kemudian dibandingkan dengan besaran yang sudah dijadikan satuan, yaitu alat ukur itu sendiri, misal meteran tadi. Sebenarnya apa itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya yaitu ayah mengukur panjang sebuah meja dengan hasil 3 meter. Maka dari pernyataan tersebut kita bisa mengetahui bahwa jenis besarannya yaitu panjang, nilainya adalah 3, satuan besarannya adalah meter. Satuan meter adalah satuan yang sering kita gunakan sekarang. Namun, bagaimana dengan zaman dahulu ketika belum ada satuan meter? Maka di sini kita akan mengenal satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur dan hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Tetapi jika satuan tak baku itu sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Ada juga contohnya yang lain seperti pada gambar. Satuan tak baku itu misal ketika kita mengukur sebuah meja dengan menggunakan jengkal tangan kita, yaitu dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Ada juga yang menggunakan depa, kemudian ada langkah kaki dan sebagainya. Ingat, jika satuan baku itu ketika kita mengukurnya tetap. Contohnya sudah ada kilogram, meter, dan lain sebagainya. Pada bab 1 ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Tapi pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Nah, di sini ada 7 besaran pokok yang harus kita tahu. Yang pertama adalah besaran panjang. Ini satuannya adalah meter. Jika kita tulis simbolnya adalah M kecil. Kemudian yang kedua adalah massa. Ini yang sering salah. Orang-orang kadang menyebutnya adalah berat, tapi namanya massa ya. Satuannya adalah kilogram, simbolnya adalah huruf kecil kg. Yang ketiga adalah waktu, satuannya adalah sekon, disimbolkan dengan huruf S.
Kemudian yang keempat ada suhu atau temperatur, satuannya adalah Kelvin. Ini adalah satuan internasional ya, tetapi kadang di Indonesia itu ada yang menggunakan satuan Celcius, tetapi secara internasional yang diakui adalah Kelvin. Kemudian simbolnya atau singkatannya adalah huruf K besar. Kemudian nomor 5 yaitu kuat arus listrik, satuannya adalah ampere dan disimbolkan dengan huruf A besar. Yang keenam adalah jumlah zat, kemudian satuannya adalah mol dan singkatannya atau simbolnya adalah mol. Sama tapi hurufnya kecil semua. Kemudian yang terakhir yaitu intensitas cahaya dan satuannya adalah kandela. Simbol dari satuannya disingkat dengan huruf C, D kecil semua. Nah, setelah ini kita akan belajar alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran tersebut. Besaran pokok dapat kita ukur menggunakan alat ukur tertentu. Ini adalah contoh yang pertama saat kita mengukur besaran panjang. Panjang bisa kita ukur menggunakan penggaris. Beberapa macam penggaris yaitu ada penggaris lurus, penggaris siku-siku, penggaris gulung atau meteran gulung. Nah, dan penggaris-penggaris ini memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Kemudian yang bawahnya ada penggunaan jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang berbeda dengan penggaris. Setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Apabila ada rahang geser atau skala nonimus, ini ada beberapa skala, maka ketelitian jangka sorong menjadi 1 mm per 20 atau 0,05 mm. Kemudian ini nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian alat yang ketiga yaitu pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini merupakan alat ukur panjang yang paling teliti di antara alat-alat yang tadi karena ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Biasanya ini juga digunakan untuk mengukur tebal suatu benda yang berbentuk pelat tipis, lembaran seperti kertas atau diameter sebuah kawat. Kemudian yang kedua, kita jika mengukur massa benda dapat menggunakan neraca Ohaus atau neraca batang, di mana macam-macamnya dari neraca ini yaitu ada neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Kemudian selain menggunakan neraca Ohaus, jika di tempat umum misal pasar, kemudian ada di rumah sakit, kadang kita juga menemukan sebuah neraca, bisa menggunakan neraca digital, kemudian timbangan biasa seperti itu juga boleh. Kemudian untuk besaran yang ketiga, waktu, kita dapat mengukurnya menggunakan stopwatch, kemudian jam tangan masing-masing, tetapi kurang teliti ya, lebih teliti stopwatch. Kemudian yang kelima, yang keempat yaitu suhu, kita dapat mengukurnya menggunakan termometer. Yang kelima, kuat arus listrik diukur dengan amperemeter. Untuk nomor 6, jumlah zat, ini belum ada alat ukur yang baku karena ketika kita akan menghitung jumlah zat, kita tuh harus mengukur masanya terlebih dahulu. Jadi belum ada alat yang baku ya. Kemudian yang nomor 7, intensitas cahaya, ini dapat diukur dengan menggunakan lux meter. Ini adalah beberapa konversi satuan dari panjang
dan massa. Untuk panjang, misal dari 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Ini bisa dihitung dengan menggunakan tangga ukur yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian untuk massa, ini juga sama, dapat dapat menggunakan tangga ukur seperti yang sebelumnya juga. Nah, ini juga ada contohnya, 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, dan yang lainnya. Begitupun dengan waktu juga dapat dikonversikan ke dalam satuan yang lain. Jika satuan internasionalnya adalah sekon, maka dapat kita jadikan hari, yaitu sama dengan 1/86.000 sekian hari. Kemudian 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Jadi, nah itu ya seperti yang ada di gambar. Kemudian suhu ini juga bisa kita konversikan. Contohnya ketika kita mempunyai suhu Celcius, dapat kita ubah ke dalam bentuk Kelvin dan lain sebagainya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas evaluasi pada pembelajaran hari ini yaitu silakan nanti mengerjakan soal yang ada di Google Form yang Ibu Restu berikan. Kemudian garis bawahi kalimat-kalimat penting atau poin penting yang ada di LKS kalian. Bu Restu mohon maaf apabila ada dalam penyampaian kurang maksimal, bisa ditanyakan ya. Meskipun di rumah tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Terima kasih semuanya. Semangat menuntut ilmu karena belajar sains itu menyenangkan. Terima kasih telah mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.